ketua kelompok memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Saya atas nama Jeanggun Rumboy Rusi. Saya Yuni Rangga. Saya Graciela Bakar Besi Paiki. Saya Jessica Gupel. Saya Kardensia Rumboy Rusi. Saya Tigli Zhao. Saya Charles Israi Sawa. Saya Iwan. Saya Lambert Antonius Yores Rumbina. Saya Mariani Regina Cecilia Rengke. Saya Rizky Sumarwa. Saya Rafael Iwan. Saya Sugeng Sakromasero. Kembali lagi dengan saya Jeanggun Rumboy Rusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter identitas nasional dan contohnya. Parameter identitas nasional berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu bersifat khas atau unik, sehingga layak diangkat dan dijadikan sebagai identitas nasional dalam suatu bangsa. Adapun parameter identitas nasional yang dibagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama, pola perilaku yang tampak dalam kegiatan masyarakat. Pola perilaku yang tampak dalam kegiatan masyarakat ini seperti adat istiadat, tata kelakuan, sehingga kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang unik dan membedakannya dengan yang lain. Contohnya budaya gotong royong. Pada bagian yang kedua, lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara. Lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara ini meliputi bendera, bahasa, sehingga lagu kebangsaan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara. Contoh, burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Pada bagian yang ketiga, alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan negara. Contohnya, Jepang memiliki teknologi otomotif yang canggih seperti Honda. Pada bagian yang keempat atau yang terakhir, tujuan yang dicapai suatu bangsa meliputi tujuan untuk menciptakan budaya unggul, sehingga tujuan untuk memperoleh prestasi bidang tertentu. Dalam bidang olahraga, contohnya Indonesia sering menjadi juara bulu tangkis yang diwakili oleh Ibu Susi Susanti meraih medali emas Olimpiade Barcelona tahun 1992. Sekian dan terima kasih. Kembali lagi dengan saya Tigli Zhao. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa yang dimaksud Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Lambert Antonius Yores Rumbina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai filsafat. Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Sementara Pancasila memiliki sistem nilai-nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar leluhur kebudayaan bangsa negara. Kembali lagi dengan saya Graciela Bakar Besi Paiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 makna Pancasila beserta contohnya. Sila pertama, bintang menggambarkan sebuah cahaya. Cahaya pada simbol bintang diibaratkan sebagai kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Contohnya, berdoa dan selalu bersyukur setiap harinya. Sila kedua, rantai pada simbol kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu bermakna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Contohnya, toleransi beragama, menghargai dan menghormati agama. Sila ketiga, pohon beringin digambarkan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah
negara Indonesia. Pohon beringin yang bersifat menjalar ke segala arah dikorelasikan dengan keragaman suku, bangsa menyatu di bawah nama Indonesia. Contohnya, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat, kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Contohnya, membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. Dan yang sila terakhir, sila kelima, padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Contohnya, menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Kembali lagi dengan saya, Abigail Rangga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara adalah merupakan seperangkat ide dan tindakan yang dianut oleh sebuah negara yang nantinya menjadi penunjuk arah bagi negara tersebut untuk berkembang. Adanya ideologi dapat membentuk struktur sosial, politik, dan ekonomi di sebuah negara. Baik, kembali lagi bersama saya Mariani Regina Srialike. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Identitas Nasional sebagai karakter bangsa dan contohnya. Di sini yang dimaksud dengan identitas nasional yaitu bisa merupakan keunikan, ciri-ciri, sifat maupun karakter. Di sini nasional membuat suatu negara terlihat khas, sebab identitas ini menunjukkan pada suatu hal yang membedakan antara negara. Setiap negara memiliki identitas nasionalnya masing-masing. Di sini contohnya lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang negara, dan bendera negara. Makasih. Kembali lagi dengan saya, Rafael Iwan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi realitas, idealisme, dan fleksibilitas. Pertama, dimensi realitas. Dimensi ini mencerminkan situasi dan kondisi aktual yang ada di dunia nyata. Ini mengacu pada kenyataan yang diamati, diukur, atau diidentifikasi secara benar. Kedua, idealisme. Idealisme merujuk pada pandangan atau sikap yang menekankan pemikiran, gagasan, atau cita-cita yang lebih tinggi dan lebih baik. Ini adalah orientasi yang mengejar tujuan yang ideal atau yang lebih baik daripada kenyataan saat ini. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kemampuan yang beradaptasi, mengubah atau menyesuaikan diri dengan berubah dalam situasi atau kebutuhan. Ini mencakup keterbukaan terhadap pemikiran dan tindakan yang beragam, serta kemampuan yang mengatasi tentang tantangan dan mengubah pendekatan ketika diperlukan. Kembali lagi bersama saya Kartensia Firly Romberusi. Di sini saya akan menjelaskan dua identitas nasional. Yang pertama, identitas cultural unity, dan yang kedua, identitas political unity. Identitas cultural unity atau identitas kesukubangsaan merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Cultural unity disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, agama, adat, budaya, keturunan, dan daerah asal. Contohnya bahasa ibu, pakaian adat, dan tradisi. Yang kedua, identitas political unity atau identitas kebangsaan. Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa dan negara. Contohnya bendera merah putih, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Yupri Kiban. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat logika, etika, dan estetika. Bagian pertama, aliran filsafat logika. Filsafat logika fokus pada pemikiran yang jernih dan rasional. Aliran ini menyelidiki cara manusia berpikir dan berargumen, mempelajari struktur alami atau
sintaksis dari bahasa dan menganalisis metode penyimpulan dan dedukasi. Nah, itu yang bagian pertama. Terus yang bagian kedua, etika. Filsafat etika melihat pada isu moral dan kebaikan yang relevan pada tindakan manusia. Aliran ini mencari jawaban atas pertanyaan moral seperti apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk, dan bagaimana manusia harus bertindak di bawah kondisi tertentu. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu estetika. Filsafat estetika mempelajari keindahan seni dan pengalaman estetis. Aliran ini mempertimbangkan definisi estetika dan kecantikan, kriteria dan standar untuk menentukan jenis karya seni sastra relevan mereka berbagi kehidupan manusia. Sekian presentasi saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rizky Sulugua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 3 fungsi pokok Pancasila. Yang pertama yaitu fungsi filosofis. Pancasila memiliki aspek filosofis yang mencakup nilai-nilai dasar tentang kehidupan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Fungsi ini membantu membentuk pandangan dunia dan moralitas individu dan masyarakat. Yang kedua, fungsi yuridis. Pancasila menjadi dasar hukum negara Indonesia yang tercermin dalam pembuatan undang-undang dan konstitusi. Prinsip-prinsip Pancasila digunakan sebagai panduan dalam pembuatan kebijakan dan regulasi. Yang ketiga yaitu fungsi sosial politik. Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan menceritakan karangan kerja bagi pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial dalam masyarakat, dan digunakan sebagai alat untuk mempromosikan toleransi dan harmoni di antara warga negara. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya, Jessica Dumpel. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makna simbol Pancasila. Simbol atau lambang Pancasila adalah burung Garuda yang berbentuk atau berwujud burung Garuda. Burung Garuda yang melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang. Makna lambang Garuda Pancasila secara keseluruhan melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya, Charles Israisawa. Di sini saya tentang hakikat Pancasila dan contohnya. Hakikat Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang mengandung 5 prinsip atau nilai dasar yang mendasari ideologi negara. Kelima prinsip tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Kuasa mencerminkan keberagaman agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menekankan pentingnya menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menciptakan masyarakat yang beradab dan adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mendorong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menganut prinsip demokrasi di mana rakyat memiliki peran dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menegaskan pentingnya pembagian sumber daya dan kesempatan secara adil, serta menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial. Contohnya, hakikat Pancasila adalah dalam kebijakan dan praktik pemerintah Indonesia yang mendorong toleransi antar agama, keadilan sosial melalui program-program
perlindungan sosial, sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum, serta upaya untuk memelihara persatuan dan keputusan bangsa. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya, Ingresa Kromaseu. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian identitas nasional dan contohnya. Identitas nasional adalah kepribadian suatu bangsa untuk membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Contohnya bahasa nasional, lambang negara, dan bendera negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.